Gue masih inget banget hari waktu gaji pertama masuk. Rasanya tuh manis banget, kayak menang lotre versi halal. Tiba-tiba, semua barang di dunia kelihatan penting. Sepatu, perlu. Kopi mahal, perlu. Self reward, wajib banget. Dan kamu pasti pernah ngerasain juga kan, gaji pertama tuh kayak bilang, ayo, borong sebelum sadar. Masuk minggu kedua, mulai panik kecil. Loh, kok saldo tinggal segini? Padahal ngerasa nggak belanja apa-apa, tapi ongkir, jajan, nongkrong, traktir, bocornya halus tapi nyesek. Dan biasanya kita ngeles, wajarlah namanya juga baru kerja. Tapi kalau baru kerja aja udah bocor, kapan mau stabil? Sampai suatu hari, bam, motor rusak, atau HP jatuh dan mati total, atau kantor tiba-tiba motong insentif. Dan kita cuma bisa bengong sambil mikir, aduh, duit dari mana? Kenapa hal kecil bisa bikin hidup jungkir balik? Jawabannya simpel, karena kita nggak punya bantalan. Kita hidup tiap hari tanpa pelindung. Sampai akhirnya gue sadar, masalahnya bukan gaji gue yang kecil, masalahnya gue nggak punya pondasi. Dan di titik itulah gue ngerti, dana darurat itu bukan buat orang kaya. Dana darurat itu justru alasan seseorang bisa jadi kaya. Kalau kamu baru mulai kerja, ini saat paling tepat buat bangun perisai finansial kamu. Hidup itu penuh kejutan, tapi keuangan lo nggak harus kaget juga. Begitu kita dapat kerja pertama, kita suka mikir, akhirnya hidup gue stabil. Padahal yang berubah cuma status. Risiko hidup tetap sama, bahkan kadang lebih banyak. Bulan-bulan pertama kerja itu kejam. Pengeluaran muncul bukan satu-satu, tapi rombongan. Kosan harus DP, transport naik, makan siang harus ikut tim biar nggak awkward. Baru kerja seminggu, tiba-tiba motor butuh servis. HP jatuh, adik minta bantuan, semua muncul barengan. Kalau nggak punya dana darurat, dari mana nutupnya? Salah satu mitos paling bahaya, nanti aja deh nabung darurat kalau gaji udah gede. Masalahnya, waktu gaji naik, gaya hidup juga ikut naik. Begitu gaji naik, biasanya bukan tabungan yang ikut naik, tapi gaya hidup. Yang berubah cuma harganya, bukan kebutuhannya. Ujungnya, tabungan tetap nol, stres tetap full. Pahit tapi fakta. Anak muda itu paling rentan finansial. Penghasilan belum stabil, tabungan belum ada, FOMO tinggi. Pertanyaannya, kalau kamu kehilangan pemasukan 2 minggu aja, kamu aman nggak? Dana darurat itu fondasi yang bikin kamu tenang, mikir jernih, dan gak gampang tumbang. Dana darurat itu bukan buat orang kaya. Itu alasan seseorang bisa jadi kaya. Karyawan baru itu bukan berarti kamu lemah. Yang bikin lemah adalah hidup tanpa pelindung. Dana darurat itu perisai pertama kamu. Kamu boleh belum kaya, tapi kamu harus aman. Kita sering gagal punya dana darurat bukan karena nggak mampu, tapi karena angkanya terlihat menakutkan. 3 kali pengeluaran bulanan, mana kuat? Padahal, yang bikin berat itu mindset bahwa semua harus langsung besar. Dana darurat itu dibangun, bukan disulap. Kalau kamu baru kerja, target pertama bukan 6x pengeluaran, tapi 1-2 juta dulu. Ini cukup buat nutup hal-hal kecil yang sering bikin panik. Jumlahnya kecil, tapi efeknya besar banget. Lebih enak mana? Punya 1 juta cadangan atau 0 rupiah plus panik? Dana darurat kecil itu sering banget jadi penyelamat. Ban bocor, beli obat, servis kecil, semua aman kalau kamu punya dana darurat mini. Hal kecil tapi dampaknya besar banget. Setelah 1-2 juta aman, naik ke tahap berikutnya. 1x gaji kamu. Ini belum bikin kaya, tapi bikin kamu nggak runtuh kalau ada pengeluaran mendadak yang sedikit lebih besar. Orang sering fokus ke berapa besar dana darurat, padahal poin utamanya adalah stabilitas. Dengan dana darurat, hidup kamu jauh lebih tenang. Ini bukan soal angkanya, tapi soal punya pondasi. Tahap terakhir adalah target ideal, 3-6 kali pengeluaran bulanan. Ini yang bikin kamu aman kalau terjadi hal besar, kehilangan pekerjaan, sakit, atau krisis keluarga. Bayangin kalau kamu bisa hidup 3 bulan tanpa gaji. Seberapa tenang hidupmu?
Kalau pengeluaran kamu 3 juta, dana darurat idealnya 9-18 juta. Tapi kalau dibangun bertahap, angka itu nggak lagi menakutkan. Yang penting kamu naik pelan-pelan. Dana darurat itu kayak tangga. Kamu nggak harus langsung sampai lantai 3. Mulai dari 1 juta dulu, naik pelan-pelan. Yang penting kamu naik, bukan diam. Kalau kamu nyampurin dana darurat sama uang jajan, percaya deh, itu bukan dana darurat. Itu dana hilang pelan-pelan. Kita sering janji, gue nggak bakal pakai kok. Tapi giliran ada diskon, ya dipakai. Uang yang bercampur itu hilangnya paling cepat. Makanya, langkah pertama itu simpel banget. Pisahin rekening. Bikin rekening khusus, jangan sambungin ke e-wallet, jangan punya kartu debitnya. Kalau dana darurat gampang diambil, yakin nggak bakal kepake. Kalau kamu nunggu ada sisa uang buat ditabung, nggak bakal ada sisanya. Makanya, dana darurat harus ditarik duluan, bukan nunggu sisa. Gaji masuk, tanggal 1, jam 001, langsung auto transfer. Pay yourself first. Orang gagal nabung bukan karena kekurangan uang, tapi karena pengennya langsung besar. Mulai dari kecil dulu, 10.000, 20.000, 50.000. Lebih kuat mana? Ngegas sekali atau konsisten setahun? Consistency beats intensity. Masalahmu bukan gaji kecil, tapi kebocoran halus yang kamu biarkan. Yang sering nyedot uang justru bukan hal besar, tapi kebiasaan kecil. Nongkrong berlebihan, belanja impulsif, ongkir kecil tapi sering. Kamu nggak miskin, kamu cuma bocor. Dana darurat harus gampang dicairkan, tapi nggak terlalu gampang sampai kamu tergoda. Pilihan terbaik, rekening khusus, e-wallet jarang dipakai, atau reksadana pasar uang. Dana darurat itu untuk diakses, bukan diinvestasikan agresif. Kamu nggak perlu langsung punya 6 bulan, cukup pecah jadi target 90 hari. Bulan pertama, 300.000 sampai 1 juta. Bulan kedua, naik lagi. Bulan ketiga, kejar 1x gaji. Kamu nggak perlu sempurna, kamu butuh progres. Orang yang punya dana darurat bukan orang kaya, tapi orang yang punya kebiasaan, yang nyisihin sedikit tiap hari, yang disiplin meski kecil. Kamu nggak harus punya uang banyak untuk mulai, tapi kamu harus mulai untuk punya uang banyak. Dana darurat itu harus cair, harus bisa diambil kapan aja, bahkan saat panik. Kalau uangmu ditaruh di tempat yang susah dicairkan, itu bukan dana darurat. Dana darurat itu bukan buat berkembang, tapi buat menyelamatkan. Pilihan paling sederhana, rekening bank khusus. Gampang dipantau, gampang dicairkan, dan terpisah dari uang jajan. Tanpa ATM, tanpa e-wallet belanja. Rekening terpisah sama dengan pikiran lebih tenang. E-wallet yang jarang kamu buka bisa jadi tempat parkir yang aman. Cair cepat, tapi kamu nggak kepikiran buat pakai. Makin jarang kamu buka aplikasinya, makin aman dana darurat kamu. Kalau mau sedikit upgrade, pakai reksadana pasar uang. Aman, stabil, dan cair dalam 1-3 hari. Cocok buat dana darurat yang lebih besar. Kalem, tapi jalan. Itulah RDPU. Banyak orang pengen modal kecil hasil gede. Akhirnya naruh dana darurat di tempat berisiko. Saham, kripto, deposito panjang, P2P berisiko, semua nggak cocok. Darurat itu butuh kepastian, bukan spekulasi. Kamu boleh campur 2 atau 3 tempat sekaligus. Misal, 30% di bank, 30% di e-wallet, 40% di RDPU. Ada yang cair cepat, ada yang aman, ada yang sedikit berkembang. Sumbernya beda-beda, tapi tenangnya satu, kamu siap. Dana darurat harus mudah diambil saat darurat, tapi susah diambil saat kamu tergoda. Kalau terlalu mudah dipakai, itu tabungan. Kalau terlalu susah diakses, itu investasi. Dana darurat ada di tengah-tengah. Yang paling penting bukan di mana kamu taruh dana darurat, tapi apakah dana itu bekerja saat kamu butuh. Kamu nggak tahu kapan darurat datang, tapi kamu bisa siap dari sekarang. Orang yang selamat dari krisis bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Dana darurat itu punya 3 ciri, mendadak, penting, dan tidak bisa ditunda. Kalau masih bisa ditunda, itu bukan darurat. Dana darurat itu bukan buat berkembang, tapi buat menyelamatkan.
Kalau kamu nggak pakai dana darurat, hidupmu bakal langsung kacau. Itu tandanya memang perlu dipakai. Contohnya, kehilangan pekerjaan, orang tua sakit, motor rusak parah, atau kamu sakit dan nggak bisa kerja. Banyak orang salah kaprah. Dana darurat dipakai buat upgrade HP, liburan, belanja diskon, atau nongkrong mewah. Itu bukan darurat. Dana darurat itu buat bertahan hidup, bukan gaya hidup. Cara paling gampang, tanya 3 hal ini. Kalau nggak dibeli sekarang, bahaya? Ini kebutuhan atau keinginan? Ini menyelamatkan atau memuaskan? Kalau ragu, berarti bukan darurat. Nggak apa-apa pakai dana darurat, namanya juga darurat. Tapi setelah dipakai, isi lagi pelan-pelan. Sisihkan ekstra, kurangin jajan sementara, atau pakai bonus buat ngisi ulang. Banyak orang ngerasa gagal waktu pakai dana darurat, padahal memang buat dipakai. Kamu nggak gagal. Kamu justru jalanin fungsinya. Uang yang berguna adalah uang yang bekerja saat kamu butuh. Supaya nggak salah pakai, bikin alarm finansial. Tunggu 24 jam sebelum ambil. Tulis alasannya. Cek ada solusi lain apa enggak. Tanya orang yang lebih objektif. Darurat butuh kejelasan, bukan impuls. Dana darurat itu kayak payung, nggak dipakai tiap hari, tapi saat hujan turun, kamu bersyukur punya. Kamu nggak tahu kapan badai datang, tapi kamu bisa siap dari sekarang. Orang kuat bukan yang nggak pernah jatuh, tapi yang siap bangkit. Kebanyakan orang hidup dari krisis ke krisis. Gaji masuk, padamkan ini itu, tiba-tiba bokek lagi. Itu namanya hidup sebagai pemadam kebakaran finansial. Kalau hidupmu cuma reaktif, keuanganmu nggak akan produktif. Kita sering nyalahin gaji, ekonomi, kantor, padahal kendali pertama ada di pikiran kita. Ada yang gaji 8 juta tapi boncos, ada yang gaji 3,5 juta tapi bisa nabung. Bedanya, mindset. Yang ngatur uangmu itu kamu. Harga naik, kamu nggak ngatur. Ekonomi global, kamu nggak kontrol. Tapi pengeluaranmu bisa. Kebiasaanmu bisa. Orang kuat bukan yang bisa ngontrol dunia, tapi bisa ngontrol dirinya. Kita suka ngeremehin uang kecil, padahal bocornya justru dari angka kecil tapi sering. 10.000, 8.000, 5.000. Kecil, tapi kalau sering jadi gunung. Uang kecil kalau dibiarkan jadi masalah besar. Kamu nggak harus jago keuangan buat menang. Yang kamu butuh cuma konsisten. Banyak orang ngegas seminggu, hilang 3 bulan. Yang pelan tapi stabil, itu yang menang. Keuangan itu maraton, bukan sprint. Setiap rupiah yang keluar harus jelas identitasnya. Ini buat bertahan, buat berkembang, atau buat senang-senang yang terkontrol. Uangmu bekerja buat kamu atau cuma lewat doang. Sering banget karyawan baru fokusnya cuma hari ini, padahal bahaya terbesar justru datang dari masa depan. Nggak punya dana darurat, skill cadangan, tabungan pensiun, itu bom waktu. Kalau kamu gagal merencanakan masa depan yang merencanakan kamu. Kamu boleh gajinya kecil, kamu boleh masih merangkak, tapi kalau mindsetmu benar, kamu nggak akan tetap di situ. Uang itu bukan hanya soal angka, tapi soal cara berpikir. Mindset benar sama dengan masa depan berubah. Coba tanya ke diri kamu sendiri, mau hidup yang aman atau hidup yang selalu cemas? Mau tiap ada masalah kecil langsung panik? Atau mau bilang, santai, gue udah siap? Hidup kamu layak bebas dari rasa takut, layak bebas dari cemas, layak bebas dari ketakutan bangkrut, cuma gara-gara hal kecil. Hidup itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap. Kalau kamu mau hidup finansial yang lebih waras, lebih terencana, dan gak gampang tumbang, tekan subscribe biar kita belajar bareng, tumbuh bareng, dan jadi generasi yang lebih melek keuangan. Karena pada akhirnya, dana darurat itu bukan tentang jumlahnya, tapi tentang rasa aman yang kamu bangun.